Diet untuk penderita diabetes itu semestinya gimana sih coach? Atau aku diabetes, boleh nggak sih diet? Dari pola hidupnya gimana, olahraganya gimana? Oke, so aku akan membahas beberapa topik ya yang ada ditanyakan di GGL. Diet buat penderita diabetes. Oke, banyak sekali pengidap diabetes di Indonesia karena pola makan kita. Dan diet untuk penderita diabetes itu semestinya gimana sih coach? Gitu kan ya, banyak yang mempertanyakan. Atau aku diabetes, boleh nggak sih diet? Nah, justru orang yang mempunyai diabetes, walaupun belum diabetes, mereka sudah pre atau pra-diabetes, itu mereka juga lebih baik menjalankan pola makan yang baik. Tentunya, dimanapun kamu berada, sudah parah atau belum parah, tetap konsultasikan dengan dokter untuk saran-saran atau step-step yang harus kamu lakukan, yang akurat ya, sesuai dengan kondisi kamu. Dan menjaga pola makan yang baik itu akan membantu supaya kamu tidak mengalami lonjakan gula darah yang terlalu fluktuatif. Oke? Tidak terlalu banyak makan gula-gula, apalagi gula-gula buatan. High fructose corn syrup sugar, agave syrup, semua deh pokoknya gula-gula buatan tuh. Yang biasanya mereka nggak tahu itu adalah sugar, tapi sebenarnya sugar. Ngerti gak? Jadi sekarang banyak sekali produk-produk di luaran sana yang udah diproses tapi mereka tidak menuliskan sugar atau gula sebagai komposisinya. Tentunya of course paling bagus kalau kamu diabetes adalah makan makanan utuh aja. Betul? Tapi kamu harus was-was dengan makanan-makanan pabrikan atau bungkusan yang tidak atau yang menyembunyikan gulanya dengan nama siluman. Agave syrup, high fructose corn syrup, dextrose, sucrose. Banyak banget deh nama-nama yang kamu nggak tahu itu sebenarnya dextrin, maltodextrin ya. Nama-nama yang tidak terlihat sebagai gula tapi sebenarnya gula. Itu hati-hati ya guys, karena banyak orang nggak ngerti. Jadi jalanin pola makan yang sehat, lebih banyak makan makanan utuh, cukup minum air agar tidak banyak craving, jadi nggak terlalu banyak makan yang aneh-aneh. Dan tentunya kalau misalnya kamu diabetes, hindari kue-kue, coklat, gula, snack, biskuit, kadang-kadang gula, kue-kue yang nggak manis, kalian ngerasa itu nggak apa-apa, tapi dihindarin juga aja ya. Oke, kalau misalnya kamu memang suka manis, kamu bisa makan dengan gula-gula yang diabetic sugar, yang low calorie sugar. Tapi aku tetap rekomen kalian untuk mengurangi makanan yang manis-manis secara menyeluruh supaya tidak terbiasa makan yang manis. Tapi aku pengen mengingatkan juga untuk yang diabetes, kalian harus makan makanan yang low GI dengan indeks glikemik yang rendah. Oke guys, karena apa? Supaya tidak meningkatkan atau melonjakkan gula darah kamu. Jadi makanlah karbohidrat dengan karbohidrat kompleks. Jadi yang lebih alami, seperti nasi merah itu recommended banget buat yang diabetes. Kentang itu recommended banget buat yang diabetes. Jangan lupa makan serat yang banyak, sayur bisa membantu menghindari lonjakan gula darah yang drastis tadi. Oke, jadi diet untuk diabetes adalah karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah, serat yang cukup, minum air yang cukup agar kamu enggak nyenek banyak-banyak karena makanan snack-snack biasanya mempunyai gula dan gulanya biasanya tidak tertulis sebagai sugar, gula, tapi dipakai nama-nama gula lainnya ya. Oke. Susu low fat, pengganti gula buat kopi diet dan sejenisnya. Fakta tentang susu low fat, apakah beneran bagus untuk orang yang sedang diet? Ayo kita kayak gini aja menjawab pertanyaannya dengan pros and cons ya. Pro itu adalah kebaikan dari susu low fat. Susu low fat mengandung lebih sedikit fat tentunya, betul? Jadi kalorinya pun lebih rendah. Jadi untuk kamu yang sedang diet dan defisit kalori, itu akan sangat membantu kamu untuk menjalankan defisit kalori. Betul? Oke. Apakah boleh dipakai untuk minum kopi kamu? Sure. Itu prosnya ya. Nah sekarang consnya. Kalau kamu misalnya minum susu low fat yang berasa,
perhatikan gulanya. Biasanya susu low fat yang ada rasanya coklat kek, rasa buah-buah kek, rasa apa kek, pokoknya ada rasanya deh, bukan yang warnanya putih gitu ya. Itu biasanya mengandung gula yang sangat tinggi karena dia udah low fat. Jadi sebenarnya susu itu udah gak gitu enak. Nah, dibuatlah enak dengan si produsen dengan menambahkan gula. Jadi perhatikan gulanya. Oke, tapi kalau misalnya kamu minum hanya susu yang berwarna putih aja, low fat, gak masalah. Silahkan diminum. Berikutnya, apakah chia seed bikin ramping? Itu pertanyaannya. Chia seed sebenarnya bikin ramping gak sih? Chia seed itu adalah sebuah superfood ya. Vitamin, mineral, nutrisinya tinggi sekali di dalam chia seed. Oke, jadi apakah bagus makan chia seed? Bagus aja. Apakah chia seed bikin ramping? Picture this. Bayangkan ini. Kamu makannya setiap hari surplus kalori, nggak dijaga, dan kamu minum chia seed. Apakah kamu akan ramping? Sepertinya kamu tahu ya jawabannya. Kamu nggak akan ramping dengan pola makan kamu yang jelek. Hanya dengan meminum chia seed. Berharap chia seed akan menghapus semua kesalahan. Nggak bisa. Chia seed bagus, bernutrisi, sangat baik untuk kesehatan kita jika diminum dalam moderasi. Tapi kita juga perlu defisit kalori untuk merampingkan badan. Jadi sebenarnya yang membuat ramping itu bukan chia seed-nya. Tapi pola makan kamu, defisit kalori. Apakah kamu makan lebih atau tidak? Itu yang membuat kamu ramping.